Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi di GP Media Channel dengan aku Kak Rahmi. Nah teman-teman, hari ini kita bakal ngelanjutin prediksi soal TPS UTBK 2022 terkait pemahaman bacaan dan menulis. Seperti apa soalnya? Yuk berikut kita simak pembahasannya. Oke teman-teman, nah di sini sudah disediakan teks gitu ya. Jadi teman-teman bisa baca terlebih dahulu. Kita lihat dulu pertanyaannya. Yang ditanya adalah rangkuman yang paling tepat pada teks di atas adalah. Nah, teman-teman di sini kata kuncinya adalah rangkuman. Nah, ingat kembali gitu ya. Kalau rangkuman itu adalah kita menuliskan kembali ide pokok atau gagasan utama yang ada di setiap paragraf. Dengan menuliskan ide pokok, jadi nanti harus ditulis dengan bahasa yang sama. Kalau misalkan kita lihat dari teks yang udah disediakan teman-teman berbicara terkait kritik feminis, nah jadi rangkuman yang tepat untuk soal ini adalah yang C, yaitu teori tentang persamaan antara laki-laki dan wanita di bidang kepentingan umum dan sosial. Kegiatan yang disebut feminisme tampak pada Deklarasi Amerika Serikat pada tahun 1776 yang hanya mencantumkan pernyataan bahwa semua laki-laki adalah sama. Makanya jawaban yang benar adalah yang C. Kita lihat soal berikutnya, apa makna kata yang ditebalkan di atas. Nah, teman-teman, di sini pada bacaan ini ada kata yang bercetak tebal. Kalau kita lihat, kata yang bercetak tebal itu ada pada kalimat ketiga. Jadi, di kalimat ketiga ini ada kata sinkretisme, seperti itu. Karena yang dia tanya adalah makna kata, berarti arti dari sinkretisme ini adalah aliran baru yang merupakan perpaduan dari beberapa aliran. Makanya jawaban yang benar adalah yang E. Kita lihat soal berikutnya. Dalam bacaan di atas terdapat penulisan kata yang tidak tepat, yaitu, nah teman-teman, di sini dia bertanya terkait penulisan kata yang tidak tepat. Untuk opsi yang A, kita lihat pada kalimat 1 ada kata proyek. Kata proyek pada kalimat 1 sudah sesuai dengan KBBI yang tulisannya berupa proyek, seperti itu ya. Nah, makanya ini tulisannya sudah tepat. Kemudian kita lihat pabrikan pada kalimat ketiga di opsi B. Di sini di kalimat yang bernomor 3 ada kata pabrikan, teman-teman. Nah, jadi pabrikan ini juga sudah sesuai penulisan katanya karena penulisan katanya sudah sesuai dengan KBBI. Kemudian kita lihat opsi yang C, aset dalam kalimat keempat. Di kalimat keempat ini teman-teman yang bernomor 4 kita lihat ada penulisan kata aset. Nah, jadi penulisan kata aset di sini adalah kurang tepat karena di dalam KBBI penulisan kata aset yang benar itu adalah S-nya itu tidak digandakan seperti itu. Makanya tulisan yang benar adalah A, S, E, sama T. Jadi aset. Penulisan kata yang tidak tepat yaitu kata aset pada kalimat keempat. Makanya jawaban yang benar adalah yang C. Untuk kalimat kelima, kata persen dan kalimat 1 eksistensi, teman-teman, itu juga sudah sesuai dengan KBBI terkait penulisan katanya. Kita lihat soal berikutnya. Dalam bacaan di atas terdapat bentukan kata yang tidak sesuai dengan konteks kalimatnya, yakni kita lihat opsi A, ancaman pada kalimat pertama. Nah, karena di sini yang dia tanya adalah kata yang tidak sesuai dengan konteks kalimat gitu ya. Berarti kita lihat dulu di kalimat 1 apakah kata ancaman di kalimat 1 ini sesuai dengan konteks atau tidak. Nah, kalau kita lihat gitu ya, di sini eksistensi mobil ramah lingkungan LCGC di Indonesia menjadi ancaman keberlangsungan proyek mobil nasional. Nah, ini bentukan katanya teman-teman sudah sesuai dengan konteks kalimatnya seperti itu. Makanya yang A sudah sesuai. Kalau kita lihat opsi yang B, pengembangan mobil murah bisa membuat industri mobil nasional kolaps. Nah, ini juga sesuai dengan konteks kalimatnya karena
menjelaskan terkait mobil yang ramah lingkungan tadi seperti itu ya. Kemudian yang C, pabrikan pada kalimat ketiga. Nah, di kalimat ketiga ini ada kata pabrikan. Nah, ternyata kata pabrikan juga bentukan kata yang sesuai dengan konteks kalimat teman-teman. Dia berhubungan nih gitu ya. Kemudian yang D, kebijaksanaan pada kalimat ketiga. Nah, di sini ada kata kebijaksanaan. Nah, jadi kata kebijaksanaan di sini kurang tepat teman-teman dengan konteks kalimat, karena yang kita ketahui kebijaksanaan adalah budi pekerti seseorang atau kemampuan seseorang ketika menghadapi suatu masalah dengan cakap seperti itu. Makanya teman-teman, opsi yang D adalah jawaban yang tepat gitu ya, karena yang dia tanyakan adalah kata yang tidak sesuai dengan konteks kalimatnya. Kita lihat opsi yang E, keberadaan pada kalimat ketiga sudah sesuai. Kita lihat soal berikutnya, perbaikan untuk kata bercetak tebal di atas adalah. Nah, berarti teman-teman, clue-nya adalah bercetak tebal. Jadi, sekarang kita lihat kata yang bercetak tebal pada bacaan. Di sini, kata yang bercetak tebal ada pada kalimat kedua. Pengembangan mobil murah bisa membuat industri mobil nasional kolaps. Nah, kata yang dicetak tebal adalah kata kolaps, seperti itu. Nah, jadi teman-teman, kata kolaps yang ada pada kalimat kedua ini sudah benar karena penulisan katanya sudah sesuai dengan KBBI. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang A, tidak perlu diperbaiki. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, teman-teman, di soal berikutnya ini teman-teman sudah disediakan juga bacaan teks terkait informasi kemiskinan seperti itu. Nah, jadi bisa dipahami dulu bacaannya. Nah, sekarang kita masuk ke soalnya. Perhatikan dengan baik teks di atas. Apa hubungan paragraf ketiga dengan paragraf keempat pada teks? Nah, teman-teman, kalau kita lihat gitu ya, di paragraf ketiga sama paragraf keempat menjelaskan terkait yang namanya kemiskinan di Indonesia itu kecenderungan sosial dan kultural penduduk kelas bawah untuk saling berbagi gitu. Jadi kemiskinan itu terkait dengan kecenderungan sosial. Di sini juga menjelaskan bahwa kemiskinan itu cenderung membagi aset mereka dengan keluarga tetangga dekat meski jumlahnya terbatas. Jadi kebiasaan inilah yang membuat kondisi kemiskinan semakin memburuk. Nah, sejalan dengan itu ada juga nih hasil temuan yang menunjukkan bahwa budaya masih berperan penting dalam masalah kemiskinan di Indonesia, khususnya di Jawa. Kami menemukan bahwa sikap pasrah yang dimiliki sebagian masyarakat Jawa merupakan tantangan terbesar dalam usaha pengentasan kemiskinan. Kemudian di paragraf keempat ini, di sini menyebutkan terkait dengan persentase kemiskinan yang lebih besar, teman-teman. Nah, berarti kalau kita lihat opsi yang A, paragraf ketiga tadi itu memberikan landasan dan dasar atas pemilihan tempat pada paragraf keempat, teman-teman gitu. Makanya jawaban yang benar adalah yang A. Kita lihat yang berikutnya. Pada teks di atas ada aspek yang tidak sesuai dengan KBBI. Aspek yang dimaksud terdapat pada kalimat. Kita lihat teman-teman, aspek KBBI katanya kalau kita lihat pada kalimat ke-1 dan kedua, pada kalimat 1 dan 2 ini sudah sesuai dengan KBBI seperti itu. Karena penulisan katanya sudah sesuai, tidak ada yang salah. Kalau kita lihat yang kalimat kedua dan ketiga juga sama. Kemudian kalau kita lihat kalimat keempat gitu ya, di kalimat keempat ini juga sudah sesuai. Dan kita lihat kalimat yang kelima ini, apakah ada aspek yang tidak sesuai dengan KBBI. Nah, di kalimat kelima ini yang bernomor 5, melalui program pengentasan kemiskinan, pemerintah telah lama mendistribusikan bantuan tunai dan non-tunai. Nah, harusnya kata non-tunai di sini dalam penulisan KBBI, dia tulisannya itu harus disatukan atau tidak ada garis pemisah. Makanya dia harusnya non-tunai. Makanya jawaban yang benar adalah yang D. Oke teman-teman, itu dia tadi pembahasan terkait prediksi soal TPS UTBK 2022 terkait pemahaman bacaan dan menulis. Sekian dari kakak, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.